Beliau ini adalah Gubernur Jawa Timur satu-satunya yang berasal dari Madura. Mhm. Ya, insya Allah Muhammad Nur ini gubernur sekitar tahun berapa ya? 1967-an. Rumah sakit yang mana? Ini kalau bahasa Madura, Selao, Seanyar. Nah, itu. Kelihatannya begitu ini. Selao, Seanyar. Iya, rumah sakitnya yang di selatan, yang baru gitu loh. Rumah sakit mana? Oh, pokoknya Seanyar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KTV, apa kabar Anda? Jumpa lagi bersama saya Romlah Pandita Ratu di acara podcast. Nah, kali ini pemirsa, Romlah tidak sendirian, namun ada narasumber kita, yaitu Dr. Nono Ivantono ya, dari ini adalah Direktur RSD Muhammad Nur Pamekasan. Kita sapa aja dulu. Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak Romlah. Gimana punya kabar? Alhamdulillah, tambah seger kayaknya ya. Alhamdulillah, Masya Allah ini ya. Tambah semangat kayaknya ini Bapak. Umur udah berapa Bapak? Kok kayaknya jiwanya jiwa muda? Baru 57 tahun. Baru 57 tahun, luar biasa. Berarti beliau memang menjaga betul kesehatannya yang sangat luar biasa Bapak. Hari ini tema kita pemirsa yaitu tentang perubahan image dari RS Paru-Paru ke RSD Muhammad Nur. Karena memang setiap kali kita temui nih pemirsa, kalau kita ingin berobat, kalau kita sakit, dan semoga sehat-sehat semua nih ya Bapak ya. Kalau kita ingin berobat, kalau kita ingin check up, atau ketika kita sakit mau dibawa kemana gitu, ke paru-paru. Padahal bukan paru-paru ya Bapak ya, tapi namanya ke RSUD Muhammad Nur gitu. Nah, mungkin Bapak sedikit diceritakan nih ya bagaimana awal sejarah berdirinya Rumah Sakit Muhammad Nur Pamekasan ini. Ya, terima kasih Mbak Romlah. Ya memang nggak salah ya kalau memang sampai saat ini mungkin sebagian besar masyarakat lebih familiar dengan Rumah Sakit Paru-Paru gitu ya. Karena memang sejarah kami itu diawali dari BP4 ya. Apa BP4? Nah, BP4 itu Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru. Ya, tahun 1960. Nah, 1960 sampai dengan tahun 2014 itu pakai nomenklatur itu. Jadi masyarakat dalam waktu 50 tahun lebih itu sudah terbiasa dengan apa? Paru-paru. Walaupun setelah itu ya di tahun 2014 kita berubah menjadi rumah sakit, bukan balai lagi. Ya, menjadi Rumah Sakit Paru. Nah, jadi dari BP4 Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru-Paru menjadi Rumah Sakit Paru. 2014 itu pun hanya 1 tahun, tetapi image paru-paru ini sudah terlanjur mancep ya, 50 tahun lebih. Sehingga pada saat kami bertransformasi menjadi rumah sakit umum ya di tahun 2015, ya seperti kita tahu ya sebetulnya pemberian nama rumah sakit umum atau rumah sakit paru itu karena memang berdasarkan dari Permenkesnya ya, rumah sakit itu memang ada 2 jenis, rumah sakit khusus dan rumah sakit umum. Nah, rumah sakit paru itu masuk di rumah sakit khususnya. Oh, awalnya khususnya. Ya, rumah sakit khusus paru. Ada juga rumah sakit khusus jiwa, rumah sakit khusus mata. Tetapi kekhususan ini jarang disebut. Sehingga hanya rumah sakit paru, rumah sakit mata kan begitu ya, rumah sakit jiwa. Berarti begitu. Awalnya itu memang ada khusus paru. Kekhususannya, iya memang rumah sakit khusus. Nah, apakah saat itu ada pelayanan selain paru? Sudah ada. Jadi di tahun 2014 pada saat kami menjadi rumah sakit paru itu sebetulnya sudah ada pelayanan selain pelayanan paru-paru. Ya. Nah, di 2015 ya menjadi rumah sakit umum. Nah, umum sudah lebih luas lagi. Jadi bukan hanya kekhususan di paru-paru, tetapi kekhususan ini masih menjadi trademark-nya. Masyarakat pun juga masih belum bisa move on ya, belum bisa move on. Tetap mengatakan bahasanya paru-paru.
itu. Nah, mulai 2015 itu menjadi RSU tapi namanya Asafi. Asafi. Iya, Asafi. Ya. Itu berapa tahun, Pak? Hanya setahun. 2016 menjadi seperti sekarang ini. Rumah Sakit Muhammad Nur. Kita nomenklaturnya menjadi RSU Muhammad Nur saat itu. Nah, tapi branding kita itu RSMN, Rumah Sakit Muhammad Nur, sudah menghilangkan U itu lagi. Itu. Sehingga masyarakat walaupun saat ini itu sudah tahun 2024 ya, dari tahun 1960 60 tahun lebih, tetap susah mau move on dari mau kemana, ke paru-paru. Padahal sakitnya stroke. Ya, ibu yang mau melahirkan, bedah, neuro sudah banyak seperti rumah sakit umum pada yang lain-lainnya lah, hampir sama dengan itu. Tetapi ini bagaimana kita ya, mereka itu bisa move on kemana, ke RSMN, bukan? Nah, itu memang sesuatu yang sulit. Jadi sejarahnya seperti itu ya, karena memang dalam waktu sekian lama dengan nomenklatur paru-paru. Itu yang lainnya ada loh, itu analoginya di Madura itu. Ini sampai sekarang masih ada itu. Kalau kita pakai motor bebek, walaupun kita pakainya Yamaha, Suzuki, bilangnya apa? Honda. Nah, kan gitu toh. Ada teman saya itu. Duh, tadi pakai apa? Bawa kendaraan apa? Itu Pak, Honda. Saya cari Honda, nggak ada Honda padahal di situ yang ada Yamaha, ada Suzuki gitu. Tapi bilangnya Honda. Iya, berarti itu sudah diubah 3 kali ya Bapak ya. Yang pertama paru-paru, yang kedua Ashifa ya. Rumah Sakit Umum Asafi. Oh, Asafi. Iya. Terus yang ketiga langsung ke Muhammad Nur. Muhammad Nur. Iya. Nah, kenapa nih Pak nih kok dinamakan Muhammad Nur? Nah, siapakah sih ya sosok Muhammad Nur ini? Saya jadi penasaran nih. Justru saya mau bertanya balik. Apa, kenal nggak Mbak Roma dengan Muhammad Nur? Nah, itu. Belum kenal. Belum. Lahir di Madura. Asli Madura toh? Enggak. Oh, bukan. Karena orang asli Madura itu harus kenal itu. Beliau ini adalah Gubernur Jawa Timur satu-satunya yang berasal dari Madura. Ya, Insya Allah Muhammad Nur ini gubernur sekitar tahun berapa ya? 1967-an. 1967. Iya, gubernur keberapa itu Muhammad Nur. Aslinya sih beliau ini putra dari Sampang. Putra Sampang menjadi gubernur Jawa Timur di tahun itu, tetapi perjalanan karirnya itu panjang ya beliau ini. Nah, Rumah Sakit Asafi saat itu adalah salah satu rumah sakitnya provinsi Jawa Timur yang ada di Madura. Nah, akhirnya ya kita ngambil, kenapa enggak kita ambil tokoh Madura yang sebagai ikonnya Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur dari Madura siapa ya? Muhammad Nur. Nah, itu. Tapi bukan berarti itu adalah milik gubernur tersebut ya, rumah sakit? Oh, bukan. Hanya nama saja ya Pak? Iya. Jadi beliau sebagai tokoh besar ya di Jawa Timur, dan sampai saat ini beliau satu-satunya gubernur Jawa Timur yang berasal dari Madura. Nah, diabadikan menjadi rumah sakit provinsi Jawa Timur satu-satunya yang ada di Madura juga. Gitu. Luar biasa. Ya. Saya baru tahu ini sebenarnya. Nah, makanya saya tadi balik tanya sebetulnya, kenal nggak? Iya betul. Kadang orang itu gini, umumnya rumah sakit itu ada gelar dokternya yang dijadikan nama rumah sakit, nah kan gitu toh. Iya. Ya, ada yang keliru itu, bersurat kepada Direktur Rumah Sakit Dr. Muhammad Nur. Nah, ada yang seperti itu. Loh, ini nama dari mana, titelnya ngambil dari mana? Semua ini? dokter di sana ya. Iya, misalnya umumnya rumah sakit itu pakai nama dokter. Seperti Rumah Sakit Kabupaten Pamekasan yang ada Dr. Slamet Martodirjo, Dr. Sutomo, di Malang Dr. Saiful Anwar gitu. Nah, di Pamekasan ikut-ikutan mau dinamakan Dr. Muhammad Nur. Oke, Pak Dokter. Nah, ketika image RS paru-paru itu perlahan kan udah bergeser gitu ya menjadi nama RS yang baru. Nah, untuk pelayanan itu seperti apa yang ditawarkan RSMN ya kepada masyarakat? Ya.
sebagai rumah sakit umum tentunya kita bukan hanya melayani untuk penyakit paru saja ya. Ya mungkin tidak jauh berbeda dengan rumah sakit umum yang lain. Hanya nanti bedanya di kelas rumah sakitnya. Kalau kita saat ini mengenal rumah sakit kelas A seperti Sutomo, Saiful Anwar, itu yang jelas pelayanannya jauh lebih lengkap daripada kelas rumah sakit di bawahnya seperti rumah sakit Slamet Martodirjo, saat ini kelas B, terus nanti rumah sakit Muhammad Nur. Saat ini rumah sakit Muhammad Nur itu masih kelas C. Kelas C? Iya, karena berdasarkan aturan kita dengan jumlah tempat tidur rawat inap masih di bawah 200 itu kelas C. Ini masih pakai aturan yang lama, nanti akan ada regulasi yang baru ya, tidak berdasarkan jumlah tempat tidur lagi tapi nanti kelas rumah sakit itu. Nah, pelayanan kita ya saat ini itu fokusnya itu bagaimana nanti ya pasien-pasien yang ada di Madura ya secara umum itu bisa dilayani di Madura. Nah, Rumah Sakit Muhammad Nur oleh Gubernur Kofifa ya pada saat jabatan 5 tahun sebelumnya 2019 sampai 24 itu mempunyai misi menjadikan Rumah Sakit Muhammad Nur ini sebagai rumah sakit rujukan untuk wilayah Madura. Nah, makanya dibangunlah rumah sakit di lokasi yang baru. Ya, saat ini sedang dalam proses pembangunan ya. Ya, insya Allah itu selesai di tahun 2026. Nah, itu tujuannya untuk menjadi rumah sakit rujukan wilayah Madura. Sehingga pasien-pasien yang saat ini mungkin berkontribusi besar terhadap ini ya, rujukan yang panjang terutama di Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya itu bisa berkurang di sana itu. Nah, tentunya Rumah Sakit Muhammad Nur ini diharapkan nanti akan seperti itu. Tetapi ini kan juga tidak terlepas dengan kita berkolaborasi dengan rumah sakit lain yang ada di Madura juga. Jadi kalau yang di Surabaya itu gembar-gembornya untuk mengurangi masyarakat yang berobat ke luar negeri, tapi bagi kami cukuplah mengurangi yang berobat di Jawa. Nah, seperti itu. Dengan pelayanan yang mungkin ya diusahakan ya tidak jauh berbeda lah dengan rumah sakit yang ada di Surabaya maupun di Malang. Kalau rumah sakit provinsi ya Dr. Sutomo atau Saiful Anwar nggak jauh berbeda dengan pelayanan yang ada di sana. Berarti nanti kalau seumpama posisi itu pindah ke rumah sakit yang baru di Laten itu berubah milik provinsi ya? Loh, sampai saat ini kan juga milik provinsi. Kelasnya meningkat menjadi kelas B. Kelas B bukan C lagi ya? Bukan C lagi. Ya. Itu keren banget nih Pak. Saya lihat Pak Dokter, wah kayaknya udah viral lafaz Allah. Luar biasa, kayaknya betah deh. Ya mudah-mudahan tidak mendorong orang untuk sakit ya, gitu aja. Iya, benar. Bagaimanapun juga sehat itu kan lebih bermanfaat sebetulnya kan. Iya, benar. Iya. Jadi jangan diartikan, wah dengan rumah sakit yang gede nanti banyak orang yang sakit. Oh ya tidak lah, kan gitu toh. Iya, Pak Dokter, karena RSMN ini hadir di masyarakat Madura sebagai rumah sakit provinsi di kelas B nantinya gitu ya di tahun 2027 ya Pak Dokter ya. Yang akan menjadi rujukan se-Madura ini. Hal apa yang telah dipersiapkan Rumah Sakit Muhammad Nur ini saat ini untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik? Ya, ada beberapa yang perlu kita tingkatkan ya. Itu tidak terlepas dari sarana prasarana ya. Saat ini sudah berproses di gedungnya. Kalau lokasi existing itu tidak mungkin ya dengan lahan yang hanya 8.000-an meter persegi. Di tempat yang baru dengan lahan 6 hektar dengan luas lantai bangunan sekitar 3 hektar dan insya Allah mengenai alat-alat kedokteran pun juga akan kita persiapkan ke arah situ. Untuk sarana prasarana. Ada tambahan baru mungkin? Ya pasti. Dari saat ini tempat tidur kita rawat inap itu ada 133, nantinya akan menjadi 250. Itu banyak yang semuanya akan bertambah. Kapasitas UGD juga akan bertambah. Kamar operasi saat ini baru ada 2, nantinya akan menjadi 8 kamar operasi. Itu salah satu contoh aja.
ICU saat ini cuman ada 7 ya untuk ICU. Nantinya ICU nanti ada sendiri, CVCU akan terpisah. Jadi ICU untuk jantung itu akan terpisah dari ICU. Nah, itu jumlahnya sudah lebih dari 20 nanti. Untuk dokter spesialis yang menangani? Spesialisnya pun juga akan bertambah. Kalau saat ini kami ada 28-an ya dokter spesialis. Nanti juga akan bertambah lagi. Saat ini kami sudah sedang menyekolahkan spesialis itu 5 orang dokter. Nah, dari Madura apa di luar? Oh, dari Madura. Ini memang saya mengutamakan yang Pamekasan asli biar nggak kepikiran balik ke Jawa gitu loh. Benar. Biar saya aja yang balik ke Jawa. Gitu. Jadi kalau dokter spesialis itu memang berasal dari Pamekasan atau ya minimal Madura lah, Sampang atau Sumeneb kan relatif nggak jauh toh. Itu akan semakin kuat rumah sakit itu. Itu kebutuhan spesialis karena yang utama ini memang spesialis itulah. Belum lagi nanti akan meningkat lagi kebutuhannya, bukan sekedar spesialis tapi konsultan. Spesialis sekolah lagi. Nah, gitu. Sampai berapa kali sekolah Pak Dokter? Spesialis itu SP1. Nah, ada lagi nanti SP2. Nah, itu. Spesialis sekolah lagi. Dokter, ini orang ngomong dokter umum ya. Dokter ambil spesialis. Setelah spesialis sekolah lagi menjadi konsultan atau SP2, spesialis 2 itu. Luar biasa. Ya, itu dari SDM-nya. Apakah hanya dokter? Tidak, semuanya juga akan ikut berkembang. Baik kompetensi maupun jumlahnya. Itu. Meskipun perawat nanti bertambah juga ya berarti. Perawat juga akan bertambah. Kapasitas tempat tidur rawat inap bertambah, otomatis perawat yang merawat pasien pun juga akan bertambah kan gitu toh. Yang lain-lainnya pun juga begitu, yang di laborat, di bagian gizi, di apotek, semuanya akan bertambah. Di manajemen pun juga akan bertambah. Itu ya. Sampai saat ini Pak Dok sudah berapa anggaran yang udah? Kalau untuk pembangunan gedungnya, kita mulai pembangunan itu mulai tahun 2020. Ya. Nah, itu kita mulai bikin master plan apa gitu-gitu itu. Tahun 21 itu pengurukan. Ya. Pengurukan, terus setelah itu di tahun 22 itu tidak ada pembangunan. Pengurukan itu sekitar 4,5 M-an. Tahun 2023 itu membangun strukturnya itu 111, berarti Bapak sudah 116-an ya. Nah, tahun lalu itu 150. Tahun ini 150, 300, sekitar 420-an sudah yang masuk itu. Dan itu masih belum selesai tahun ini. Sudah berapa persen? Nah, kalau dari anggarannya berarti sudah sekitar 70-80% dari total yang diperlukan. Ya, masih perlu tambahan lagi di tahun 2026 itu sekitar 70-an M mungkin untuk bisa jadi bangunan loh ya. Bangunan ini masih belum isinya. Isinya kita sudah mulai anggap nyicil ya. Sudah pengadaan itu bertahap mulai tahun 2019. Sudah bertahap. Kalau hitung-hitungan saya pada saat tahun 2019 kita bikin master plan itu pembangunan rumah sakit itu sekitar 450 M, hitung-hitungan saat itu loh ya. Kalau saat ini mungkin akan bertambah karena inflasinya tiap tahun sudah berapa persen itu ya. Isinya alat kedokterannya pun sekitar segitu juga. Jadi total itu bisa 900 M untuk menjadi rumah sakit kelas B. Nah itu mahal. Nah ya, investasi untuk rumah sakit itu mahal. Uang semua itu Pak Dok? Enggak, saya hanya angka. Saya nggak pernah pegang uangnya soalnya. Hanya pagu anggaran untuk pembangunan 153 M. Apakah itu uang? Tidak. Angka. Soalnya yang dianggarin kan munculnya kan angka aja itu. Dapat untuk pembangunan rumah sakit 153 nolnya banyak gitu kan. Iya. Uangnya mana? Nggak tahu, nggak pernah lihat uangnya. Dan kita bayarnya pun juga angka loh, itu bukan uang. Bukan uang ya Pak. Iya. Kepada kontraktor kan hanya transfer angka. Bukan uang, bukan ngasihkan ini duitnya gitu. Iya benar Pak Dok. Iya Pak Dokter, ini kan apa sih yang membedakan di situ penyebutan RSUD dan RSD? Ya.
ini terkait nomenklatur itu ya. Iya, sebetulnya ya, ini kembali lagi ke yang saya sampaikan di awal tadi ya. Karena pada dasarnya rumah sakit itu dibagi dua. Rumah sakit khusus dan rumah sakit umum. Rumah sakit khusus itu jarang mencantumkan kekhususannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, rumah sakit mata, ya hanya rumah sakit mata. Rumah sakit paru, bukan rumah sakit khusus paru, bukan RKP atau RKM. Nah, tetapi kalau rumah sakit umum itu terbiasa dengan mencantumkan umumnya RSUD. Nah, D-nya ini daerah, itu untuk membedakan karena dari kepemilikan ownernya itu ada rumah sakit pusat, ada rumah sakit daerah. Kalau rumah sakit pusat itu langsung dari Kementerian Kesehatan. Ya, seperti kayak di Jogja, Sarjito itu RSUP, Rumah Sakit Umum Pusat itu langsung dari kementerian, bukan punyanya Pemprov DIY, bukan. Ya. Terus di Semarang RSUP Karyadi. Nah, itu miliknya Kementerian Kesehatan, bukan miliknya Pemprov Jawa Tengah. Nah, kalau RSUD itu rumah sakit umum yang dimiliki oleh daerah, provinsi maupun kabupaten atau kota. RSUD. Nah, dari itu akhirnya kita ngikut yang RSK ini. U-nya itu nggak dicantumkan. Dibuang. Langsung RSD, rumah sakit daerah. Berarti sudah umum. Seperti itu. Berarti nanti ketika pindah ke yang baru langsung RSD Muhammad Nur. Bukan paru-paru lagi. Nah, ini ya. Tapi tetap ini saya ya memprediksi masyarakat pun itu juga masih susah ya mau, ya itu tadi move on itu susah. Seandainya pun kita itu nanti pindah ya 2 tahun lagi, seandainya ditanya kemungkinan rumah sakit yang mana, ini kalau bahasa Madura saya lawok, saya anyar. Nah, itu kelihatannya begitu ini. Iya, rumah sakitnya yang di selatan yang baru gitu loh. Rumah sakit mana? Pokoknya saya anyar gitu. Kelihatannya kok seperti itu. Padahal kami itu sudah strategi yang kita pakai itu mensosialisasikan apa-apa itu sudah jelas itu ya. Branding kami RSMN itu kita keluarin kalender, terus kalau ada acara apa itu ada souvenir apa itu sudah RSMN, sudah tidak ada paru-paru lagi. Nah, tetapi itu tadi melekatnya itu masih paru-paru. Mudah-mudahan nanti berubah sama dengan Honda, walaupun tempelannya Yamaha ya tetap aja bilangnya Honda kan itu. Rinso, walaupun attack ya Rinso, daya Rinso. Iya benar Pak Dokter. Iya, mungkin sebelum kita pamit kepada pemirsa KTV, Pak Dokter ada hal yang mau disampaikan kepada pemirsa? Ya, kepada Tretan Pamekasan dan Madura pada umumnya ya. Nah, kita itu budaya kita saat ini kelihatannya itu masih kurang aware ya terhadap preventif promotif kita. Kita itu lebih peduli pada pengobatan. Nah, padahal upaya promotif, preventif itu biayanya lebih murah, jauh lebih murah daripada pada saat kita sakit kita berobat kuratif. Itu biayanya jauh lebih mahal. Apalagi dengan problematika ya untuk rumah sakit yang ada di Pamekasan saat ini. Dengan tingkat kesakitan ya yang tinggi, kebutuhan pasien untuk rawat inap terutama itu tinggi sekali di Pamekasan ini. Dari rumah sakit pemerintah yang ada di kota Pamekasan ya, RSUD Slamet Martodirjo maupun Rumah Sakit Muhammad Nur, hampir tiap hari itu rawat inapnya itu penuh. Pasien yang enggak tertampung untuk dirawat inap itu banyak. Kalau tidak tertampung di over atau di mana? Nah ini hari ini aja, ini tadi 1 jam yang lalu saya ditelepon. Ada teman orang tuanya sakit ya di rumah sakit sebelah ya, itu mau dirujuk ke Rumah Sakit Muhammad Nur. Tetapi UGD-nya Rumah Sakit Muhammad Nur penuh. UGD penuh karena pasien dari UGD ini yang akan dirawat inapkan di ruang perawatan itu tidak bisa dipindah ke ruang perawatan karena rawat inapnya pun juga penuh.
belum ada yang pulang. Nah, terus pasien ini tidak memenuhi kriteria untuk dirujuk ke Surabaya atau kemana. Rumah sakit lain pun di Pamekasan juga full juga gitu. Nah, ini makanya solusinya dari Pak Dokter. Nah, diusahakan itu tadi, janganlah sampai sakit berat dulu lah gitu loh. Aware kepada kesehatan kita dulu, itu nomor satu. Dan seandainya mau sakit mungkin ini cukup di puskesmas atau di mana, itu kan tidak akan membuat rumah sakit menjadi penuh. Nah, walaupun ya menurut Dinkes Pamekasan memang ya kebutuhan untuk rawat inap ya di rumah sakit, tempat tidur yang ada di seluruh rumah sakit yang ada di Pamekasan ini, kalau berdasarkan hitung-hitungannya kan ada hitung-hitungannya kan, dari sekian jumlah penduduk maka angka kesakitannya itu sekian persen, dari yang sekian persen yang berobat ke rumah sakit itu berapa persen, terus dari itu jumlahnya yang harus rawat berapa persen, itu memang masih kurang jumlah tempat tidurnya. Nah, untuk di Pamekasan makanya diusahakan lebih bagus kita itu mencegah supaya tidak sampai sakit, apalagi sakit yang berat. Itu yang nomor satu. Dominan untuk yang sakit lebih banyak dirawat di RS Muhammad Nur saat ini apa, Dok? Nah, saat ini yang dirawat yang banyak itu ini hipertensi, penyakit metabolik, hipertensi, terus diabetes itu banyak. Nah, penyakit metabolik itu terkait dengan pola hidup kita. Kurang istirahat, kurang olahraga, suka makan makanan yang sing manis-manis, makan enak-enak yang banyak ini kan yang manis-manis tuh ya, yang manis-manis, kurang olahraga, apalagi di sini makan instan. Nah, junk food itu yang enak-enak itu sebetulnya tidak mengenakkan gitu ya. Ya saya kira gitu ya pesan saya untuk teretan di Pamekasan. Oke, itu pemirsa tentang rumah sakit daerah Muhammad Nur Pamekasan. Merubah image dari RS Paru-Paru ke RSD Muhammad Nur. Memang sangatlah susah untuk merubahnya karena image masyarakatnya itu yang sangat luar biasa gitu. Maduranya kental banget gitu ya, paru-paru gitu. Bukan paru-paru, rupa-ru. Rupa-rupa padahal sudah menjadi rupa-rupa, bukan paru-paru lagi. Oke, itu barusan kita berbincang santai bersama Direktur RSD Muhammad Nur Pamekasan, Dr. Nono Infantono. Saya Romla Pandita Ratu pamit, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.